Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu, sebuah kenikmatan yang tentu harus kita syukuri, sebuah majelis yang sana ada rahmat Allah, sebuah majelis di sana para malaikat mendoakan hamba-hambanya yang hamba Allah yang hadir istiqamah untuk menuntut ilmu, karena mencari ilmu menjadi bagian kewajiban dari setiap muslim, dan menuntut ilmu juga menjadi salah satu yang disebutkan dalam sabda Nabi, Allah akan memudahkannya hidupnya menuju surga. Iman dan Islam menjadi kenikmatan yang paling kita syukur, amal soleh yang pagi hari ini Allah bukakan pintu kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihissalam, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, Syafaatul Uzma, yang tentu ketika Allah sudah memberikan kita taufik hidayahnya, maka insya Allah kita akan berjumpa dengan beliau, bahkan bisa menikmati lezatnya telah dari tangan beliau. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu sebelum masuk ke kajian, kita selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga jemaah tentunya, bagaimana pagi yang penuh berkah ini mari kita isi dengan keberkahan harta kita, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allahumma barik ummati fi bukuliha, ya Allah berkahi umatku. Ketika para malaikat, dua malaikat turun ke bumi, kemudian salah satu dia mendoakan, Allahumma hati menunjukkan khalaf, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak sebagai ganti yang banyak. Untuk ganti atau pahala yang luar biasa diperuntukkan bagi orang yang selalu istiqamah untuk bersedekah di pagi hari, dan jadi bagian yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita juga untuk membuka pintu-pintu rezeki yang lebih banyak lagi. Allah. Sahabatku yang Allah, dengan kita membimbing kita memahami Al-Quran, kita semua sebuah cinta yang terus kita beri juga memahami ayat demi ayat di surat Al-Hadid yang sudah dari awal sampai sekarang di surat yang ke-23, menurunkan musibah dan husnul mutahina. Tidak ada musibah satupun yang terjadi kecuali dari Allah sudah mengetahui, bahkan yang kemarin dijelaskan oleh musibah yang dalam ayat sebelumnya tentang apa namanya, dan juga banyak hal yang sudah berat sebagai baik. Alhamdulillah, wasyukurlah, kita juga bisa bermuazamah langsung dengan gimana kabarnya?
mentadabburinya dengan berhikmah yang serba bersyukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Quran sekalian, hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam surat Al-Hadid. Kita sudah berprogres, sudah sampai ayat 23 ya Mas Alis ya. Nah, ya setelah saya mempelajari surat Al-Hadid ya, dengan beberapa referensi dari kitab tafsir ya, memang saya sampai sebuah kesimpulan bahwa rasanya sayang kalau setiap muslim itu tidak belajar dari surat Al-Hadid. Karena surat Al-Hadid ini menjelaskan tentang konsep Allah, bagaimana konsep beriman dan berinfak, bagaimana nantinya kehidupan setelah kita mati. Kita perlu ternyata cahaya itu. Cahaya itu perolehnya dari mana? Kita memperolehnya dari kehidupan kita sekarang dengan cara iman dan infak. Kemudian habis itu kita ditegur oleh Allah, dibangunkan kembali. Ada wake up call dari Allah kepada kita untuk membangunkan kita, kesadaran kita. Belum waktunya kah untuk kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian habis itu kita dijelaskan tentang filosofi kehidupan yang isinya adalah ilmun wa lahmun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dijelaskan konsep itu semuanya. Kemudian Allah berikan sebuah perumpamaan kehidupan itu isinya adalah cuma itu saja. Kemudian habis itu diberikan perumpamaan kepada kita. Perumpamaan di mana perumpamaan itu menggambarkan seorang petani yang happy sekali, ada hope karena turun hujan, dia berharap akan panen, namun tanaman itu kering, menguning, dan hancur. Ternyata kita menginvestasikan kehidupan itu habis semuanya. Dan itu adalah filosofi kehidupan sebenarnya. Kadang dalam hidup kita trial error, betul nggak? Iya. Ya. Dan kita tidak berpegangan dengan Quran ya, karena kita tidak paham konsep dasarnya. Kemudian kita langsung hidup begitu saja. Kita mencoba mana yang ini, mana yang oke, mana yang tidak, dan segala macamnya. Akhirnya membuat kita depres, membuat kita kepikiran, membuat kita baper, membuat kita menjadi orang yang narsis. Kemudian kita punya penyakit namanya personality narcissistic disorder. Nah, hal-hal seperti itu yang terjadi karena kita tidak punya pegangan, tidak punya pegangan. Maka itu adalah sebuah konsep yang memang kita harus pelajari. Adanya di mana? Adanya di dalam surat Al-Hadid ternyata. Jadi saya rasanya kalau Muslim tidak belajar surat Al-Hadid, atau kesimpulannya adalah Muslim itu harus belajar dari surat Al-Hadid ini. Ya. Oke, kita langsung balik kepada lanjutan materi kita. Saya recap sedikit apa yang kita sudah pelajari. Ayat 22 ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa diri kita semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya, sebelum kami menciptakannya. Ya. Berarti sebelum menciptakan siapa? Ada dua hal, sebelum menciptakan bumi dan juga sebelum menciptakan kita. Kemudian Allah mengatakan sungguh demikian itu adalah mudah. Nah, informasi ini kan informasi penting ya. Ternyata musibah itu sudah tertulis, dan musibah itu ada dua hal. Satu, sesuatu yang menyakitkan menurut kita, dan yang kedua adalah sesuatu yang baik. Jadi musibah itu bisa baik dan bisa buruk. Kalau kita mendefinisikan musibah itu langsung cuma negatifnya saja. Kebaikan itu juga bisa jadi bagian dari musibah. Semua sudah didesain, gitu ya.
sudah ada planningnya, sudah ditargetkan. Kalau sudah ditargetkan dan yang menargetkan adalah Allah, pasti kena. Pasti kena. Kadang-kala kita berpikir, seandainya saya tidak pergi, maka saya tidak kena musibah. Seandainya saya mengambil keputusan ini, tidak terjadi tuh keburukan itu. Sering nggak kita dalam kehidupan kita melakukan seperti itu? Iya, berpikirnya begitu. Iya. Iya. Ada. Akhirnya apa yang timbul pada diri kita? Penyesalan kan? Iya. Iya. Padahal kejadiannya sudah lewat. Ya, kejadiannya sudah lewat, tapi kita kepikiran terus. Kita kadang sendirian di dalam kamar kita. Namun pikiran kita traveling ke masa lalu. Isinya adalah sebuah penyesalan, menyesalkan apa yang sudah terjadi, menyesalkan apa yang sudah kita putuskan. Padahal itu adalah sebuah takdir yang Allah sudah tuliskan. Ketika sudah terjadi, udah stop sampai di situ. Ya. Fokus kepada apa? Informasi di dalam ayat 22 ini artinya supaya apa sih kita yang kita lakukan? Supaya apa? Kita baca ayat 23-nya. Supaya likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya jangan berduka cita, stres, berpikiran, baper terhadap apa yang luput. Musibah itu kan bisa terjadi karena kita menginginkan sesuatu kemudian tidak dapat kan. Kemudian kita katakan itu musibah kan. Iya. Ya. Kalau luput, jangan terlalu sedih. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita mengusahakan sesuatu itu kan bisa dapat, bisa enggak kan? Bisa selamat, bisa enggak. Kan gitu kan. Bisa sehat, bisa sembuh. Ya kan? Supaya kita bisa memanage itu semuanya, kita harus memanage kolbunya kita harus bisa memanage feelingnya kita. Jadi artinya bahwa kehidupan itu bukan hanya tentang feelingnya kita loh. Bukan tentang rasa nyaman atau tidak nyamannya kita. Ya. Yang kita kejar apa? Kita baca ayat sebelumnya, sebelum ayat 22. Yang kita kejar adalah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Jadi yang kita kejar apa? Ampunannya Allah tuh. Jadi ketika ada rasa bersalah terhadap sesuatu, maka rasa bersalah itu adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan. Saya ulang lagi, rasa bersalah atas segala keputusan yang kita buat, misalnya kita melakukan dosa, ada rasa penyesalan kan? Iya. Kenapa sih saya melakukan itu? Kenapa sih saya mengatakan itu? Kenapa sih saya berbuat seperti itu? Nah, penyesalan itu merupakan sebuah anugerah. Maka harus diletakkan kepada porsi yang benar. Porsi yang benar apa? Oke, saya merasa bersalah, saya minta ampun kepada Allah. Jadi jangan larut kepada emosi, perasaan saja. Tapi perasaan itu ditransformasikan, dikonversikan kepada taubat. Kalau seperti itu, kira-kira kehidupan kita akan jauh lebih tenang. Iya. Iya. Ya, lebih tenang. Al-Quran akan mengantarkan kepada kita bagaimana cara melihat dunia. Al-Quran akan mengantarkan kepada kita cara melihat sebuah problematika dalam kehidupan dan bagaimana solusinya. Jadi bukan entertain perasaan kita saja loh. Ya, ternyata final goal-nya adalah memang supaya kita minta ampun kepada Allah, mengejar ampunannya Allah. Itu final goal-nya. Kalau kita tahu final goal-nya, maka kerikil-kerikil yang ada di hadapan kita itu tidak terasa sebagai batu yang sangat besar. Kita merasakan itu batu yang sangat besar dan mengganjal kehidupan kita karena persepsi kita yang salah.
Karena kita tidak lihat ujungnya. Kalau final goal-nya adalah mengejar ampunannya Allah, oke, fine. Saya memang bukan karakter utama dalam kehidupan ini. Saya adalah bagian dari karakter kehidupan ini, maka saya tinggal mengejar ampunan Allah. That's it. Ya. Kemudian Allah melanjutkan di ayat 23-nya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah, Dia tidak menyukai setiap yang mukhtal dan fakhur. Setiap yang sombong, berarti setiap manusia yang sombong dan membanggakan diri. Kira-kira kalau kita minta ampunan kepada Allah, berarti ngaku kesalahan kan? Orang yang minta ampunan itu kan syaratnya apa? Syaratnya yang sebelumnya adalah merasa bersalah. Kalau minta ampun kepada Allah kemudian dia tidak merasa bersalah, maka minta ampunnya itu nggak serius. Ya. Jadi tidak tulus minta ampunnya. Minta ampun itu syaratnya sebelumnya harus ada rasa penyesalan, rasa bersalah terlebih dahulu. Ketika orang yang sudah merasa bersalah, kira-kira dia akan sombong nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Orang yang bertaubat itu akan sombong nggak? Enggak. Tidak. Maka ini adalah yang Allah sebutkan, ini adalah lawannya. Mukhtal dan fakhur. Sombong dan membanggakan diri. Jadi orang yang tidak bertobat itu orang yang sombong. Iya. Iya. Orang yang tidak merasa dirinya bersalah, orang yang sombong. Iya. Iya. Mukhtal, asal katanya itu adalah dari awan tebal. Jadi awan yang ada di langit itu, kemudian berisi uap. Penuh dia. Penuh dengan uap air. Dan warnanya berubah dari putih menjadi kegelapan. Hitam. Betul. Itu adalah mukhtal. Nah, kemudian translate-nya dalam ayat ini menjadi apa? Menjadi manusia yang dirinya penuh hanya tentang dirinya saja. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa modern seperti sekarang, mukhtal artinya adalah orang-orang yang narsis. Ya, yang hanya berpikir tentang dirinya saja. Dia berpikir dia adalah karakter utama dalam kehidupan. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan dirinya, dia komplain terhadap Tuhan. Kenapa sih ya Allah? Aku kan sudah bersedekah, saya sudah beramal soleh, saya sudah sholat, saya sudah haji, saya sudah umroh. Kenapa kok saya diberikan musibah? Saya nggak layak mendapatkan ini semuanya. Harusnya kan orang lain. Apakah kita tidak membaca ma asoba min musibah fil ardi wala fi anfusikum? Itu sudah ditulis. Jadi jangan komplain. Ketika kita memahami ayat ini, maka yang kita lakukan adalah kita tidak akan komplain. Kita akan fokus kepada apa yang kita bisa lakukan terhadap yang sudah Allah tentukan itu. Ya. Jadi bukan hanya tentang komplainnya kita saja. Jadi kita harus fokus pada apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa perbaiki. Jadi tidak ada ruang untuk berpikir, saya seandainya seperti ini, enggak lakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang. Wah, ternyata saya salah, jadi tinggal minta ampun saja. Berarti agama itu simpel enggak? Iya. Simpel. Kadang yang membuat sulit adalah diri kita. Betul enggak? Iya. Allah kadang sudah memaafkan kita. Ketika kita mengaku, bertobat, menyesal, maka Allah akan ampuni itu. Karena Allah Maha Pengampun. Cuman kadang diri kita yang tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Betul nggak? Iya. Ya. Betul. Jadi surat Al-Hadid ini merupakan bentuk transformasi kita. Ya.
Jadi Al-Quran melakukan transformasi terhadap diri kita, pola pikirnya dulu ya. Pola pikirnya, hatinya dirubah, ditransformasi, bagaimana melihat dunia, bagaimana melihat Allah, bagaimana melihat kejadian masa lalu. Ini adalah bentuk transformasi. Ya, oke. Mukhtal dan fakhur. Siapa orang yang mukhtal dan fakhur itu? Allah jelaskan kembali. Ayat 24. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang kikir. Dan Apakah cukup sampai kikir saja? Tidak, ternyata orang-orang ini kikir, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan mereka mengajak, menyuruh manusia yang lain untuk berbuat kikir juga. Pelit, tapi ngajaknya berjamaah. Kan gitu ya. iya, Ngajak-ngajak orang lain. Wong dirinya udah kikir, ngajak-ngajak orang lain kikir juga. Bil bukhl itu artinya orang itu punya kapasitas sebenarnya, tapi nggak mau bantu. Kapasitasnya itu bisa pada dirinya itu macam-macam kan. Waktu misalnya, ide, ya. Terus apa lagi misalnya? Power, kekuasaan, dia punya itu. Tapi dia nggak mau bantu orang lain. Kikir sekali. Kita punya harta juga. Dia pelit luar biasa. Maka Allah tegur itu. Jadi Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi orang yang pelit itu sama nggak, ekuvalen nggak dengan orang sombong? Gitu. Sama. iya, Ya, terus habis itu Allah lanjutkan, wa may yatawalla. Maka barang siapa yang berpaling dari apa ini? Disebutkan nggak berpaling dari apa? dari Allah. Dari sombong. Ya, berpaling Kecil. untuk membantu kan, konteksnya dalam ayat ini kan. Wa may yatawalla berarti kikir kan? Berpaling dari orang-orang yang minta tolong kan, yang harusnya dibantu, mereka berpaling. Maka sesungguhnya mereka berpaling itu dari Allah. Ini perintah Allah. Ya, wa may yatawalla, maka barang siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka Allah dia adalah maha kaya dan Maha terpuji. maha terpuji. Nah, perhatikan baik-baik ya susunan ayatnya. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Logikanya adalah barang siapa yang berpaling dari aku, itu kalimat pertama. Maka kalimat berikutnya adalah aku akan berpaling dari dia juga. Betul nggak? Betul. Ya. Tapi ayat yang kita baca ini nggak seperti itu logikanya. Barang siapa yang berpaling, maka Allah dia maha kaya dan maha terpuji. Orang yang berpaling itu udah tidak disebutkan. Betul nggak? Iya, Tidak disebutkan. Artinya apa? Orang yang berpaling dari Allah itu, orang yang berpaling membantu orang-orang yang miskin, yang membutuhkan pertolongan, iya, orang yang dalam kesulitan, harusnya kamu bantu, kamu nggak bantu, iya. maka kamu sudah tidak layak disebutkan lagi. Allah udah nggak sebutin lagi itu. Ngerti nggak sebenarnya ini? Iya, Nyebut aja, Disuatin. udah nggak mau Allah menyebutin. Kayak kita misalnya orang udah ngeselin, nyebut namanya aja udah malas gitu loh. iya, Kita udah nggak nyebutin namanya. Artinya bahwa orang itu udah nggak signifikan lagi. Ketika Allah tidak menyebutkan, artinya apa? Orang-orang yang kikir itu Allah udah abaikan, iya. sudah tidak mendapatkan perhatian. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah menyebutkan dirinya sendiri. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah sesungguhnya
nggak butuh bantuan kamu. Allah itu maha kaya. Yeah. Jadi Allah sebutkan sifatnya sendiri. Allah sudah tidak sebutkan orang yang berpaling. Dahsyat ya Al-Quran itu ya, logiknya. Kalau kita nggak belajar, maka kita menganggap bahwa wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, hal yang biasa. Ternyata maknanya dalam sekali. Yeah. Barang siapa yang berpaling, habis itu Allah tidak mau menyebutkan dia sama sekali. Ya, oke, itu ayat 24, ayat 25. Nah, jadi ayat yang kaitannya dengan wake up call atau peringatan atau membangunkan kita, ini sudah selesai sampai ayat 24. Jadi, kalau kita merecap apa yang kita sudah pelajari, bagian pertama di dalam surat Al-Hadid berisi tentang Allah. Ya, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, sebuah perintah yang Allah berikan kepada kita setelah Allah menjelaskan dirinya, berimanlah. Ya. Kan saya sudah beriman, enggak, beriman yang benar. Kemudian yang kedua, berinfaklah. Yeah. Oke. Setelah itu, Allah menjelaskan kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa kita membutuhkan cahaya. Orang-orang yang beriman dan berinfak, maka akan mendapatkan cahaya di depan dan kanannya. Ya, sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak memiliki cahaya. Cahaya itu bisa didapatkan dari mana? Kehidupan di belakang, ya kehidupan kita sekarang ini. Kita lagi ngumpulin cahaya. Kalau dunianya paralel, dan memang paralel, kita melakukan kebaikan di sini, melakukan infak, maka cahaya itu nyala di sana. Setelah itu baru masuk yang keempat, yaitu adalah ayo bangun, ayo bangun. Disadarkan kembali kepada diri kita untuk beriman. Belum waktunyakah hati kita tunduk khusyuk ingat kepada Allah. Kemudian habis itu dijelaskan tentang konsep kehidupan ini. Jadi menyadarkan hidup itu isinya la'ibun wa lahun wa zina. Itu bukan target utama kamu, tapi juga nggak haram hukumnya. Bisa dipahami ya. Jadi bukan target, tapi nggak salah kalau kita menikmatinya. Berbahagia dengan itu nggak salah loh. Allah nggak sebutkan haram loh, nggak. Jadi jangan salah paham ya. Wah, saya pengen hijrah saja, saya tidak pengen dunia. Saya hidupnya hanya untuk agama saja. Bekerja itu dunia. Allah nggak haramkan dunia itu. Nggak. Tegang, kendalikan. Bukan target utama. Gunakan untuk infak, gunakan untuk membantu orang lain. Miliki power, karena kalau tidak punya power, gimana akan menegakkan? Oke, kita lanjut. Jadi, sudah 4 ya. Nah, kita akan masuk yang kelima. Yang kelima ini tentang putusan. Messenger. Ya. Ayat 25 sekarang. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayinat. Bayinat itu apa? Keterangan yang nyata. Sesuatu yang mudah difahami, sesuatu yang clear, yang jelas. Misalnya, matahari bersinar itu ada cahayanya. Yeah. Ya, matahari itu panas nggak? Yeah. Ya, itu namanya bayinat. Jadi sesuatu yang clear, yang orang bisa pahami dengan mudah, itu bayinat. Jadi Allah mengutus Rasulnya dengan sesuatu yang jelas. Yeah. Tentang Tuhan juga jelas. Oke, sekarang pertanyaannya. Kita akan tarik tadaburnya sekarang. Kalau kita beragama nih, misalnya orang tua kita Islam,
Kemudian kita beragama Islam. Kemudian ditanya, kenapa kamu beragama Islam? Kemudian jawabannya, karena orang tua saya Islam. Maka itu bukan bayinat. Orang Kristen, dia beragama Kristen. Karena kedua orang tuanya agamanya Kristen. Kemudian dia beragama Kristen. Ditanya, kenapa kamu beragama Kristen? Karena orang tua saya agamanya Kristen. Maka itu bukan bayinat. Beragama tapi tidak bayinat. Bisa terjadi? Ya. Bisa. Bisa terjadi. Kita berislam tapi kita tidak bayinat. Sehingga apa? Keyakinannya nggak dalam. Harusnya seperti apa? Beragama itu harus bayinat, harus mencari, harus menemukan. Namanya bayinat itu harus tahu why dan what-nya. Harus tahu mengapa dan apa. Kalau sudah bisa menjawab mengapa saya harus berislam, mengapa Tuhan Allah bukan Tuhan yang lain? Kenapa bukan Yesus? Ketika kita sudah bisa menjawabnya, mengapa, kemudian apa yang harus saya lakukan, apa yang harusnya saya sembah, itu namanya bayinat. Oke. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi agama itu butuh bayinat ya. Rasul itu diberikan keterangan. Ya. Berarti keterangan itu dari siapa sebenarnya? Dari Allah. Dari Allah. Ya. Kami mengutus rasul-rasul kami bil bayinat dengan keterangan-keterangan yang nyata. Keterangan itu berasalnya pasti dari Allah kan? Ya. Pasti itu. Ya. Jadi tugas rasul membacakan keterangan-keterangan itu. Keterangan-keterangan itu ada di mana? Di Alkitab. Nah, baru berikutnya, wa anzalna, dan kami menurunkan ma'hum, bersama mereka Alkitab. Nah, baru muncul tuh Alkitabnya. Jadi bil bayinat itu ada di mana? Di kitab. Kitab itu isinya apa? Keterangan yang nyata. Dan kitab itu isinya juga di dalamnya aturan-aturan. Jelas ya? Iya. Wal mizan, dan timbangan. Ternyata ada dua hal nih yang diturunkan bersama mereka adalah Alkitab dan mizan. Mizan itu apa? Timbangan untuk menilai ini penting atau tidak penting, ini oke atau tidak oke, kita terapkan sekarang atau kita hold dulu. Itu namanya mizan. Tapi mizan tanpa kitab juga akan membingungkan. Jadi dua hal ini harus beriringan. Kitab tahu aturan, tahu keterangan-keterangan yang nyatanya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, itu diberikan kepada Nabi dan Rasul. Ya. Kami menurunkan bersama mereka, berarti Rasul-Rasul itu Alkitab dan Mizan. Jadi ada dua hal ya, kitab dan mizan. Untuk apa ada kitab dan mizan itu? Kira-kira tujuannya untuk apa? Maka Allah jelaskan, liyaquman bil qist, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Jadi kitab dan mizan itu tujuannya untuk apa? Menegakkan keadilan. Ya, menegakkan keadilan. Misalnya gini, kaitannya dengan zina, harus dengan 4 orang saksi. Ada aturannya di dalam kitab? Ada? Ada. Ya. Ada. Oke. Terus orang itu bersekongkol. Kita sepakat aja 4 orang nih ya. Kita bunuh dia melakukan zina ya. Sekarang ini gini-gini semua kita set semuanya. Kemudian dituduh melakukan zina. Secara hukum terpenuhi nggak? Terpenuhi.
Terpenuhi. terpenuhi. Ya. Tapi keadilannya dapat nggak? Tidak. Tidak Tidak. dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Jadi tujuan aturan itu untuk menegakkan keadilan loh. Yes. Maka butuh mizan untuk menimbang. Ya, misalnya gini, kita ingin menegakkan aturan Islam. Ya. Misalnya habis pulang pengajian, bapaknya pulang ke rumah, semua harus menggunakan jilbab buat yang perempuan. Anak kecil, anak yang gede, remaja, segala macam, pakai jilbab semuanya. Betul nggak dia menegakkan aturan? Ya. Ya, betul. Oke. Mizannya ada nggak? Belum. Belum tentu. Belum. Ketika dia memaksakan aturan tanpa memberikan sebuah argumentasi, memberikan sebuah pemahaman, belum sampai level bayinat, orang belum paham kenapa dia harus berjilbab, kemudian dipush untuk berjilbab, karena itu adalah anaknya, pasti anaknya akan ikut. Betul nggak? Iya. Tapi dia bisa memberontak dari dalam. Ngapain sih? Iya. Karena nggak mengerti. Karena dia tidak paham. Dia belum sampai level bayinat. Jadi mizannya kita nggak proper. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Keadilannya tidak terpenuhi. Ya. Bisa jadi anak akan melakukan pembangkangan karena dia tidak paham. Ya, jadi pentingnya bayinat, pentingnya Alkitab, dan pentingnya mizan. Tujuannya untuk apa? Menegakkan keadilan. Liyaquman nasu bil qist. Jadi goalnya itu menegakkan keadilan. Keadilan buat siapa? Umat manusia. Apakah hanya untuk Muslim saja? Tidak. Manusia. Tidak. Umat manusia. Jadi kitab itu, mizannya itu untuk menegakkan keadilan untuk semua manusia. Jadi nggak pilih-pilih ya. Iya. Ya. Karena ketika keadilan itu ditegakkan sesuai dengan kitab, maka orang akan bertanya-tanya, kok bisa dia berlaku adil ya? Oh, referensinya kitabnya dia ya. Emang kitabnya mengajarkan apa? Kan gitu. Iya. Kemudian ada keinginan mereka mempelajari kitabnya. Itu adalah cara berdakwahnya melalui keadilan. Jelas ya? Sampai di sini? Oke. Wa anzalna, dan kami turunkan atau kami jadikan hadid, besi. Baru nih alat hadidnya muncul. Hadid itu besi loh, terjemahannya. Kami menurunkan besi. Nah, nanti kita akan lihat korelasinya apa. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Kami turunkan besi yang di besi itu ada kekuatan. Kekuatan hebat. Nah, kekuatan yang luar biasa. Ba'sun syadid, kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Wa manafi'u linnas, dan manfaat buat manusia. Terus timbul pertanyaan gini, apa hubungannya ya hadid di sini? Besi. Hubungannya dengan bayinat, hubungannya dengan Alkitab, hubungannya dengan mizan. Kira-kira apa? Hadid. Ada nggak orang yang nggak paham tentang besi? Yang kuat, yang keras, yang strong, apalagi? Ada nggak orang yang nggak tahu tentang besi? Hampir semua tahu. Ada manfaatnya nggak besi itu? Iya. Ya. Ada. Ada manfaatnya. Iya. Oke, disebutkan ada manfaatnya buat manusia. Tapi besi bisa digunakan untuk hal yang negatif juga nggak? Bisa. Bisa. Allah sebutkan di sini ada manfaatnya untuk manusia. Hadid itu strong. Hadid adalah sesuatu yang kuat. Ada manfaatnya buat manusia. Betul? Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hadid ini hanya menjelaskan tentang besi saja?
Tidak. Konteks besi di sini hubungannya dengan ayat sebelumnya apa tuh? Dengan bagian-bagian sebelumnya apa? Tentang Alkitab dan mizan dan bayinat. Menegakkan keadilan. Besi itu melambangkan sebuah kekuatan, power. Ya. Berarti melambangkan kekuasaan. Kekuasaan itu ada manfaatnya buat manusia. Ya. Menegakkan Alkitab dan mizan butuh power nggak? Ya, butuh. Kalau kita nggak punya power, kita bisa menegakkan aturan nggak? Tidak bisa. Bisa. Maka dibutuhkan al-hadid, besi. Ada orang yang menekan hukum kan dengan tangan besi. Ya. Jadi ini merupakan sebuah simbol. Ini yang kita namakan dengan ada balaghahnya di dalam Al-Quran. Sastranya. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak belajar Quran ya, udah lah, di masjid ini kita kajiannya yang tentang agama saja. Nggak usah ngomongin tentang kekuasaan, politik, dan segala macamnya. Hadith, it's power. Alkitab kadang membutuhkan power untuk menegakkannya. Untuk tanda tangan menjadi sebuah aturan. Nah, ingat, kita diturunkan ke muka bumi untuk menjadi apa manusia itu? Khalifah, pemimpin, penerus. Berarti harus punya apa? Power. Power. Jadi power itu ada manfaatnya. Tapi power juga bisa mencelakakan nggak? Iya. Bisa. Besi bisa manfaat, bisa. Besi juga bisa untuk membunuh orang. Iya. Bukan. Kalau punya power tidak berlandaskan Alkitab dan mizan, maka tidak bermanfaat. Iya. Gitu logiknya kan? Iya. Ya. Jadi pemimpin itu harus paham kitab Iya. dan mizan. Iya. Kira-kira kalau dia di masjid aja bisa menegakkan nggak? Tidak. Tidak. Jadi kita harus balance. Islam itu balance. Jadi ibadah itu jangan diterjemahkan hanya di masjid saja, pengajian saja. Enggak. Ya, menolong orang lain dari infak itu bagian dari agama. Iya. Kadang-kadang masih nanya, Ustaz, amalan saya apa Ustaz? Yang saya harus lakukan? Ya baca Quran aja. Nanti akan tahu apa amalannya. Bisa dipahami ya? Infak itu bagian dari amalan gitu loh. Iya. Karena kurang puas jadi nanya sama Ustaznya lagi. Spesifik buat saya apa Ustaz? Ya, oke. Sampai mana tadi? Waliya'lam Allah. Dan Allah hendak mengetahui. May suruh wa rasuluh. Siapa yang menolongnya dan Rasulnya, walaupun Allah itu tidak kelihatan. Ya. Allah tidak mengetahui. Allah cuma ingin tahu saja siapa yang menolongnya. Nah, bahasa yang suruh berarti Allah itu lemah ya kalau gitu. Kok minta tolong ya? Kan gitu ya? Enggak, ini bahasanya untuk kita memahami. Maka Allah pilih yang suruh menolongnya. Allah nggak butuh pertolongan tuh. Nanti Allah akan sebutkan. Kayak tadi kan, Allah nggak butuh bantuan. Karena Allah maha kaya. Ghaniyyul Hamid kan. Nah sekarang Allah menggambarkan siapa yang menolongnya, berarti menolong Allah. Bukan berarti Allah itu lemah. Dan menolong Rasulnya, walaupun Allah itu tidak kelihatan oleh mereka. Terus, Inna Allah Qawiyyun Aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan aziz. Allah cuma ingin tahu aja siapa yang mau bantu. Kita mau bantu atau tidak, kan gitu. Iya. Kadang-kadang memahami mencuplik satu ayat ini, orang sudah menarasikan barang siapa yang menolong Allah dan Rasulnya. Berarti Allah itu memang butuh ditolong ya. Allah itu lemah ya. Kan gitu kan. Jadi nggak paham Quran, mereka mengutip Quran, menggunakan Quran sebagai alat untuk melemahkan keyakinan kita.
Ya. Itu namanya logical fallacy. Logika berpikir yang salah. Jika A, maka B, misalnya. Jika hujan, maka bumi akan basah, tanah akan basah. Itu kan logikanya. Jika A benar, maka B juga benar. Kan gitu kan? Ya. Jika hujan, maka bumi basah. Sekarang bumi basah. Apakah hujan? Belum tentu. Itu namanya logical fallacy. Logika berpikir yang salah. Karena argumentasinya, asumsinya salah. Kan logikanya nggak gitu harusnya. Ya kan? Ya bisa saja bumi basah karena memang disiram sama orang. Tanah itu basah. Ya kan? Ya. Nah, Allah barang siapa menolong Allah, wah berarti Allah itu lemah. Itu logical fallacy, logika berpikir yang salah, tanpa memahami secara utuh. Padahal Allah mengatakan Allah qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat. Allah cuma pengen tahu aja siapa yang mau menolong. Ya. Kayak orang kaya nih ya, dia nyamar Ya. jadi orang miskin. Ya. Kalau saya miskin, kira-kira ada yang bantu saya nggak? Gitu kan. Dia pengen ngetes aja ya. Iya. Pengen ngetes aja. Kayak reality show gitu loh. Dia nyamar, siapa yang mau bantu dia? Gitu. Oke. Jelas ya sampai di sini ya. Ya. Jadi jangan salah memahami ada orang menggunakan argumentasi Quran, mengutip Quran, cuma sebagian saja dalam Al-Quran, dia tidak melihat the whole picture-nya, di konteks ayat itu, di konteks ayat sebelumnya, kemudian dia sudah mengambil sebuah kesimpulan, padahal logika berpikirnya yang salah. Ya. Berarti Al-Quran itu penuh dengan kecerdasan. Ya. Iya. Jadi kalau orang berpegangan kepada Quran menjadi orang yang cerdas nggak? Ya. Iya. Jadi kalau orang pegang Quran, maka dia cerdas. Dia bukan orang terbelakang. Quran itu akan mencerdaskan kita tahu tentang masa depan, tahu apa yang sudah terjadi, apa sikapnya yang harus dilakukan sekarang. Tidak terprovok dengan sesuatu hal yang remeh-temeh. Seringkali kita umat Islam juga terperangkap pada hal yang remeh-temeh. Kayak misalnya politik gitu. Kenapa sih ini, kenapa sih itu? Kita nggak lihat politik seperti apa. Yang penting itu keadilan ditegakkan. Harus berdasarkan apa? Kitab dan mizan. Gitu. Oke. Terus berikutnya. Jadi makin seru ya surat Al-Hadid ini. Iya. Ayatnya panjang-panjang begini. Tapi dahsyat. Nah. Oke, sekarang 26. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Dan sesungguhnya kami mengutus Nuh dan Ibrahim. Nah, pertanyaannya, tadi kan rasul-rasul, banyak rasul-rasulnya kan? Iya. Kemudian sekarang disebutkan Nuh dan Ibrahim. Nabi Nuh itu berdakwahnya berapa lama? 900 tahun ya? Atau 1000 tahun? Ya, 950 tahun. Iya. Panjang sekali. Berarti Nabi Nuh dakwahnya nggak efektif nih. Yang ikut cuma sedikit aja. Kalau kita bandingkan dengan apa namanya, Kaisar sejuta umat. Zainuddin Nursi kan sejuta umat ya. Iya. Nabi Nuh jamaahnya lebih sedikit dibandingkan almarhum Zainuddin Nursi. Berarti Nabi Nuh ini nggak efektif. Tidak. Penilaiannya bukan seperti itu. Nabi Nuh melakukan dakwah itu sepanjang durasi yang sangat luar biasa panjangnya, dengan cara pagi berdakwah, malam berdakwah, ditungguin pagi ketika fresh, nggak bisa berdakwah siang mungkin bisa, atau mungkin malam berdakwahnya. Dilakukan secara private, dilakukan secara publik. Artinya apa? Pelajarannya adalah proses menyadarkan orang itu, orang proses hijrah itu
itu butuh proses, nggak bisa hanya satu malam. Ya. Kita pengen merubah orang itu satu malam. Kita pengen merubah diri kita dalam satu malam. Wah, saya mendengarkan ceramah kajian, saya pengen berubah, saya pengen besok ekstrim perubahannya. Ketika dia berubah ekstrim, akan tahan lama nggak? Tidak akan lama. Dia akan mudah menyerah karena terlalu ekstrim. Maka dalam hal agama itu, perubahan itu, transformasi itu butuh proses, ya. Nggak bisa satu malam. Kesadaran itu perlu ditumbuhkan, kembali, terus ditumbuhkan. Karena kalau kita mempelajari Al-Quran, subjeknya memang banyak, betul nggak? Aturan juga banyak. Ya. Namun goal utamanya Quran adalah melakukan transformasi. Ya. Ya, kita lihat surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah. Itu surat-surat yang melakukan transformasi pikiran, transformasi hati, bagaimana cara melihat Allah, bagaimana melihat langit, bagaimana melihat bumi, bagaimana melihat manusia, bagaimana melihat histori masa lalu. Ya. Jadi itu ada bentuk transformasi. Aturan-aturan kaitannya dengan jilbab, sholat, itu nanti belakangan. Itu di periode Makkiyah tuh. Makkiyah itu ciri-cirinya banyak aturan-aturan. Waris, puasa, itu di periode Makkiyah. Ya. Jadi di awal-awal itu apa? Transformasi pikiran dulu. Transformasi hati dulu. Ketika hatinya sudah mantap, ketika pikirannya sudah clear, sudah bayinat, maka ketika ada aturan, gampang nggak untuk ikut aturan? Ya. Ya. Jadi ini butuh proses. Kalau kita pengen orang langsung ikut aturan. Aturannya apa, Ustaz? Aturannya apa lagi ya, Ustaz? Orang itu harus ikut aturan ini segala macam. Loh, kalau orang belum sadar, gimana ikut aturan? Jadi, langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah transformasi. Transformasi itu dimulai dari apa? Dari belajar kitab. Berarti harus belajar apa? Kitab. Quran terlebih dahulu. Ya. Nuhan wa Ibrahim. Allah mengutus Nabi Nuh dan Ibrahim. Terus apa lagi keterangannya? Wa ja'alna fi dzurriyyatiha nubuwah. Dan kami jadikan pada keturunan mereka, cucu-cucu mereka itu kenabian. Ya. Terus apakah cukup diberikan kenabian saja? Tidak, wal kitab, dan diberikan kitab. Wah, berarti dari tadi menekankan kitab gitu kan? Ya. Berarti kitab itu penting. Yes, Ya. penting. Agama itu tentang kitab berarti kan? Ya. Keterangan itu ada di dalam kitab, bayinat ada keterangan di dalam kitab. Ya. Faminhum muhtad, dan di antara mereka mendapatkan petunjuk. Ya, petunjuk itu dari Allah. Wa katsirun minhum, dan kebanyakan mereka fasikun. Jadi ada orang yang mendapatkan muhtad dan ada juga orang-orang yang fasik. Berarti dari keturunan siapa yang mendapat petunjuk dan fasik ini? Lihat, berarti keturunan dari Nabi Nuh dan Ibrahim. Berarti ada keturunan yang mendapat petunjuk menjadi orang soleh, orang baik, tapi juga ada orang yang fasik. Ya. Berarti ini tentang realitas kehidupan ya? Ya. Ya, berarti keturunan orang soleh itu apakah selalu akan soleh juga? Ya. Tidak ya. Berarti ada yang fasik juga. Ya. Ya, artinya apa? Ini keturunan Nabi dan Rasul. Utusan-utusan Allah, kita berpikir kalau keturunan utusan Allah itu pasti dia akan mendapat petunjuk juga. Lihat, anaknya Nabi Nuh Ya. mendapat petunjuk juga? Tidak. Tidak. Nabi Ibrahim
sebagian besar mendapat petunjuk. Tapi Iya. Bani Israil itu keturunan dari siapa sebenarnya? Ibrahim. Masih Nabi Ibrahim. Kenapa sekarang kita berpikir kalau anaknya kiai, heran saya, bapaknya kiai, kok anaknya kelakuan seperti itu ya? Ada kan pemikiran seperti itu? Iya. Ya boleh dibaca Qurannya. Iya. Wa minhum muhtad wa katsirun minhum fasikun. Oh, ternyata ini ya formulasi kehidupan ini ya. Iya. Jelas ya? Iya. Oke. Terus kita berhenti di ayat 27. Summa qafaina ala atharihim bi rusulina. Kemudian kami iringi atharihim di belakang mereka yang akan mengikuti step by step bi rusulina dengan rasul-rasul kami. Wa qafaina, dan kami akan ikuti iringi. Qafaina itu step by step ya. Iya. Bi Isa bin Maryam, dengan kami iringkan Isa anaknya Maryam. Nah, Iya. ini luar biasa. Nasabnya juga disebutkan Nabi Isa ini. Iya. Nasabnya pada ibunya, karena bapaknya kan tidak ada. Iya. Bi Isa bin Maryam wa atainahu, dan kami berikan kepadanya Injil. Jadi diberikan kepada Nabi Musa itu apa? Nabi Isa apa? Injil. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi qulubil ladzi, kami jadikan di dalam hati orang-orang alladzina taba'u, yang mengikuti, berarti mengikuti Nabi Isa, ra'fatan, rasa santun, wa rahmatan, kasih sayang. Jadi umatnya Nabi Isa itu diberikan rasa santun dan rasa kasih sayang. Makanya kita lihat ya, teman-teman kita yang Nasrani itu sangat berkasih sayang ya, ajaran kasih sayang. Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Iya. Mereka itu yang ikut Nabi Isa itu selalu di dalam hatinya itu ada santun, mereka santun sekali ya, Iya. dan berkasih sayang. Kadang mereka bikin komunitas ya, Iya. ya kelompok-kelompok gitu, kelompok kecil, kemudian saling menceritakan masalahnya, kemudian diceritakan, saya mengalami ini segala macam, kita doakan ya, mudah-mudahan kamu masalahnya selesai. Jadi mereka itu ada rasa kasih sayang, peduli kepada orang lain. Cuma kadang kita sebagai umat Islam, empatinya kadang ada dengan yang lain. Iya. Maka Allah capture sesuatu yang positif pada pengikutnya Nabi Isa, diceritakan kepada kita. Iya. Mereka ada kebaikannya loh sebenarnya. Iya. Ada rasa santun dan kasih sayang. Iya. Terus disebutkan lagi warahbaniyah, dan Dan robbani atau kependekaan. iya. Oke, nanti saya jelaskan apa itu kependekaan. Ibtadamuha ma katabnaha alaihim, dan mereka mengada-adakan apa-apa yang kami tidak mewajibkan kepada mereka, illa btigha ridwanillah, kecuali mencari keridhaan Allah. Harusnya itu, tapi mereka mengada-adakan sesuatu yang kami tidak mewajibkannya. Apa yang diada-adakan ini? Ya Robbaniyun itu. Iya. Robbaniyah. Apa Robbaniyah? Jadi gini, mereka tadi kan diberikan Injil, diberikan kitab kan? Iya. Oke, ada Injilnya. Iya. Kemudian ada orang yang mengamalkan berdasarkan Injilnya. Betul? Iya. Iya. Oke. Orang-orang yang melakukan amalan ini berdasarkan Injilnya, kemudian ada rasa di dalam hatinya dia, saya ini kurang baik, saya ini tidak sempurna, dunia ini penuh kekotoran. Ya, politik itu kotor, kekuasaan itu kotor. Kita butuh menyucikan jiwa kita. Maka mereka mendevelop, karena rasa takut, rasa bersalah ini, akhirnya mereka membuat sebuah robbaniyun,
Saya hanya fokus kepada dunia, kepada akhirat saja. Saya mengabdi kepada agama saja. Saya tidak akan mengurusi dunia. Saya tidak akan menyentuh perempuan. Saya tidak akan nikah. Itu Rabbaniyun. Mereka lebih spiritual dibandingkan yang seharusnya yang diajarkan di dalam kitab. Itu yang terjadi. Ya. Akhirnya apa? Mereka mendevelop Rabbaniyun ini, berikutnya adalah umatnya yang datang kepada kependetaan, diberikan fatwa oleh pendetanya, kamu harus melakukan ini dan itu, kemudian umat ini juga datang kepada pendetaan, apa yang saya harus lakukan, fatwanya apa, pendeta. Gitu. Akhirnya umat ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pendetanya. Nah, berarti ada 3 step. Satu, ini adalah kitab, kemudian ada Rabbaniyun, mereka mendevelop secara spiritual melebihi dari kitabnya, kemudian orang-orang awamnya langsung datang kepada kependetaan ini, kepada pendetanya, kemudian mereka langsung menjalankannya tanpa mengecek kembali dari originalnya. Padahal yang diwajibkan kepada mereka itu hanya mencari keridhaan Allah. Artinya mencari keridhaan Allah dengan cara apa? Yang ada dalam kitab. Berarti terjadi penyimpangan dong. Iya. Iya, terjadi penyimpangan. Apakah Allah bercerita di dalam ayat ini hanya bercerita tentang Rabbaniyun? Apakah tidak terjadi pada umat Islam? Iya. Iya. Sama. Sama. Mm. Umat Islam datang kepada ustadznya, Iya. nanya sama ustadznya, Ya. Ustadz, hari baik apa Ustadz? Bacaannya apa Ustadz? Amalannya Amalannya apa? Berapa kali Ustadz? Ini boleh atau nggak boleh Ustadz? Tanpa mengecek kembali kepada original agama. Original agama itu ada di mana? Di dalam kitab, dalam Quran. Berarti penyakitnya terjadinya sama. Sama. Jadi ternyata kita bisa belajar bahwa dengar ceramah saja tidak cukup. Kita harus buka kitab kita sehingga kita ngecek. Oh, Allah mengatakan ini ya. Makanya penting ngaji itu bukan hanya dengerin, tapi buka kitabnya. Oh, Allah mengatakan ini. Oh, penjelasannya ini ya, kan gitu. Ya. Ternyata di dalam kitab itu kita mencari keridhaan Allah. Ya. Wah, saya pengen ibadah saja, saya di masjid saja, saya nggak pengen dunia, saya nggak pengen kerja. Karena itu adalah dunia, kerja adalah dunia. Saya resign aja. Kan gitu. Gak usah pikirin dunia, kita akhirat saja. Karena dunia ini penuh dengan fitnah. Kan gitu kan? Ya. Ingat, kita diturunkan menjadi khalifah. Jadi pemahaman agama itu harus komprehensif berdasarkan kitab. Iya. Kan bisa aja nanti mendevelop misalnya seperti Rabbaniyun. Udah tinggalkan dunia. Kita fokus kepada akhirat saja. Kita pikir, kita ngaji. Spiritual kan itu? Iya. Tapi kalau spiritual kebablasan, itu ditegur juga. Islam itu balance. Seimbang. Iya. Fama ro'aiha haqqa ri'ayatiha. Maka mereka tidak memelihara dengan sebenar-benarnya pemeliharaan. Jadi penting ya memelihara agama itu. Jadi gunakan Qurannya, optimalkan, pahami. Gak cukup hanya baca Arabnya saja. Kita harus memahami isinya juga ya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, dan kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka ajrahum, pahala untuk mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik.
Jadi pengikutnya, tadi disebutkan Nabi Nuh dan Ibrahim terlebih dahulu kan. Iya. Pengikutnya Nabi Isa juga ada yang beriman. Ada loh orang yang beriman. Sampai sekarang itu ada. Iya. Orang Kristen yang beriman itu ada. Beriman kepada Tuhannya ya. Tuhan Bapaknya gitu. Betul. Ada yang masih yakin bahwa kalau dia baca kitabnya, maka mereka akan menemukan bahwa Tuhan Bapa itu hanya Allah saja. Namanya Tuhan itu, anak Tuhan itu hanya terminologi saja. Iya. Yang ikut Tuhan itu namanya anak-anak Tuhan. Iya. Jadi dorong mereka baca kitabnya. Apakah langsung baca Quran? Baca kitabnya dulu. Iya. Walaupun banyak hal yang diimpos, dimasukkan di sana, masih ada originalnya. Iya. Ya. Wakathirum minhum, dan kebanyakan mereka, sebagian besar mereka fasik. Bisa terjadi nggak pada umat Islam? Ada yang beriman, sebagian fasik. Iya. Ada. Nah, gara-gara urusan pilkada ya bunuh-bunuhan. Terjadi. Karena urusan perempuan aja bisa saling membunuh. Terjadi. Padahal ma'asoba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum. Oke, cukup sampai di sini. Udah hampir jam 7 ya ternyata. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami Al-Quran secara proper dan bermanfaat kita, karena ketidakpahaman kita sehingga kita mengerti lebih dari kitabnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya. Zaman Allah. Iya. Buka dulu Nadra. Silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, dari ayat 24 tadi kan disebutkan dalam satu berpaling dari perintah Allah, misalnya tadi Ustaz disuruh berbuat baik gitu. Misal menolong orang, sebenarnya kita mampu melakukan itu, tapi karena sering ditolong, akhirnya dia jadi beban untuk kita. Nah, kita harus bagaimana menyikapi itu? Dan terus, kenapa pada zaman sekarang ini udah dijelaskan di Al-Quran itu untuk atau tapi pada kenyataan poinnya dengar tapi tidak taat gitu. Nah, karena di kehidupan ini, apalagi pada zaman sekarang ini gitu, kalau kita ada politik gitu kan, Allah politik bahwa agama saya bahwa pokoknya agama itu ibadah yang utama saja gitu, misalnya dia puasa sholat ibaratnya gitu kan, dan untuk kehidupan yang lain itu kok dibawa katanya. Nah, kita harus bagaimana nih itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus ikut yang mana? Ikut orang yang tidak punya landasan Quran. Ya, kita ikut Al-Quran. Ya, itu hanya pendapat sebagian orang saja. Supaya apa? Kalau Islam itu bersatu, itu strong. Rasulullah itu generasi awal. Kenapa begitu kuat? Landasan Qurannya bagus. Sekarang landasan Qurannya kita kuat atau enggak? Fasik itu ya, kayak waktu itu saya jelaskan ya, fasik itu kayak buah itu di dalamnya udah busuk, itu belum fasik. Tapi kalau fasik itu buah kebun
kebusukannya. Ya, artinya kalau kita translate fasikun itu artinya apa? Orang yang sudah busuk di hatinya sekarang sudah mulai nampak kelakuannya. Dia korupsi, kemudian dia untuk mengobatinya gimana caranya? Untuk mengobatinya caranya balikin lagi, bukan mengobati simptomnya, bukan dari panasnya. Yang rusak itu, yang busuk itu udah dari hatinya. Kenapa hatinya busuk? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Ini kan logik dari surat Al-Hadid kan. Fasik itu, fasik disebut berulang-ulang kan. Ya, gimana dia akan mengenal Tuhannya, bagaimana dia akan beramalnya. Ya, Islam segala macam, kalau mereka tidak mau mengikuti, kira pertanyaannya, opsi oleh Allah atau opsinya boleh beriman, boleh kafir. Jadi tugas kita, hasil itu bukan tanggung jawab kita akan kebenaran kepada mereka untuk mereka berpikir tentang ayat-ayat Allah. Kalau kita ingin merubah behavior, langsung berubah besok gitu. Mereka sadar besok, akhirnya apa? Kita stres diri. Akhirnya kita berhenti berdakwah kepada mereka. Mereka ngomong apa? Kita konsisten dengan Qurannya. Mau mereka mengkritik apa? Kita ikutin Quran saja. Pasti kita akan diserang. Ya pasti akan diserang. Lah Rasulullah aja, level Rasul. Jelas-jelas Nabi dan Rasul. Diserang nggak? Iya. Diserang. Bahkan mau dibunuh. Sampaikan kebenaran itu, sampaikan Al-Quran itu. Kita sudah belajar dari surah Al-Jum'ah juga ya. Jadi menyampaikan Quran saja. Menyampaikan Quran. Loh, kenapa sih kok Quran terus gitu ya? Nah, salah satu sunnah Rasulullah terbesar itu adalah Al-Quran. Maka Siti Aisyah ditanya, akhlak Rasul itu seperti apa? Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Itu clear. Hadisnya clear. Cuman kita belum memberikan porsi diri kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau secara belajar secara struktural ya, sistematis, maka kita harus menyelesaikan Quran dulu sebenarnya. Quran dulu. Kemudian step berikutnya, setelah pemahaman Quran kita clear, bagus, baru step berikutnya adalah kita belajar tentang hadis. Ya. Karena aturan-aturan itu kan diterapkan oleh Rasulullah kan. Oh, aturan ini segala macam. Ya, supaya kita bisa clear dulu melihatnya gitu. Karena kalau pemahaman Qurannya sudah bagus, maka mengikuti Rasulullah itu akan jauh lebih mudah. Karena kalau misalnya langsung kepada hal-hal yang detail gitu, akan kompleks lagi kan sebenarnya. Tahu saya konsep besarnya, Rasulullah sholatnya seperti ini, ibadahnya seperti ini, akhlaknya seperti ini. Wah, ternyata Rasulullah itu memang Quran sekali ya gitu. Kita harus sampai level di situ. Kalau kita kan melihatnya dari yang kecilnya dulu nih. Amalan yang ini, amalan yang itu segala macam gitu. Kita harus melihat yang besar dulu, big picture-nya. Kemudian habis itu kita baru melihat, oh ini ya, oh ini ya, oh ini ya, oh ini ya, gitu. Kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa menjawab dulu pertanyaan tadi ya. Dan juga saya berdaya ya, dan konsep besarnya Al-Quran itu adalah tauhid tadi saja, mengenal Allah, mengenal keagungan Allah. Dan tadi sudah dibuka kita ketika baca surat Al-Hadid ini dengan menjelaskan Allah tentang dirinya. Iya, sama tambahannya ini Mas Walis. Kalau kita biasanya cenderung ngajarin nafsu ke anak-anak kita apa? Tata cara sholat dulu, bacaan sholat gini, gerakannya gini, kan gitu ya. Ini sunnahnya gini. Ntar dulu, sebelum menuju ke sana, sadarkan anak dulu tentang siapa Allah itu. Kenapa kita harus menyembah Allah?
Itu kan dulu ya, harus diberesin dulu ya. Kita itu suka hal langsung technicality, yang teknik gitu loh, yang teknis. Betul nggak? Maka ajarkan yang substansinya dulu, konsepnya dulu, pahamkan pemikirannya, hatinya diyakinkan, baru ke tekniknya. Gitu. Kalau kita memang di Indonesia ini kan biasanya kan awalnya dari mana dulu? Teknis dulu kan? Ya, nanti subuhnya kunut ya, kalau ini nanti ini ya, kalau ini ya. Aturan. Gitu ya. Kalau kita hanya fokus pada aturan saja secara terus-menerus dalam periode yang panjang, kalau orang tidak sesuai dengan aturan yang kita pahami, hatinya akan keras kan? Hati akan keras. Maka kita butuh Quran itu untuk melembutkan hati kita. Rasulullah itu hatinya lembut karena pegangannya Al-Quran. Ya, jadi kalau mau niru Rasulullah, Qurannya dulu juga kita. Ya. Dan khawatirnya beban jadi trauma saja, trauma terhadap anak karena terlalu banyak beban syariat, tapi dia belum apa namanya, pemahaman terhadap tauhidnya, terhadap tadi Al-Qur'annya belum utuh gitu ya. Memahami Al-Quran adalah memahami tentang Allah itu sendiri gitu ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Masih ada satu lagi, silakan. Satu lagi boleh ya. Ya. Iya. Iya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai di ayat 27 kan ada mereka mengadakan rohbaniyah. Nah, rohbaniyah ini berbeda dengan tawasul ya Ustaz. Terus kemudian makna berikutnya, padahal kami tidak mewajibkannya. Kenapa maknanya tidak membolehkan aja gitu? Kalau tidak mewajibkannya berarti sebenarnya boleh atau gimana? Jadi maknanya agak ambigu gitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus sekali ini pertanyaan. Ayat 27 itu menjadi sebuah landasan ya. Robbaniyah itu kan mendevelop secara spiritual melebihi sesuatu yang Allah tidak mewajibkannya. Jadi istilahnya itu nambah-nambahin. Ya. Kalau misalnya menjadi sebuah amalan pribadi, misalnya, tidak menjadi sebuah aturan, impact-nya, kerusakannya sedikit sebenarnya. Betul. Tapi kalau diinisiasi oleh pemimpin ada menyesatkan, maka itu yang ditegur. Kami nggak mewajibkannya, nggak ada tuh sebenarnya. Ya, berarti secara logikanya nggak ada tuh aturan-aturan seperti itu. Kami nggak mewajibkannya, nggak harus tuh seperti itu. Kira-kira kan gitu. Iya. Kamu balik aja ke dalam Al-Qurannya. Nah, beda nggak dengan tawasul? Udah pasti beda. Beda. Tawasul itu apa sih sebenarnya? Minta perantara doa gitu misalnya sama orang soleh kan. Oke. Boleh nggak minta doa? Boleh. Karena tapi boleh. Ya, tapi kalau terus-terusan doa saya tidak akan terkabulkan kalau saya tidak melalui dia. Nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati loh. Jadi jangan mendevelop sesuatu yang jauh dari original. Apakah boleh kita minta doa kepada orang tua? Boleh. Boleh nggak minta doa kepada ustaz kita? Boleh. Tapi kalau ini hanya doa melalui guru kita saja yang diterima, bermasalah nggak? Iya. Bermasalah. Maka tawasul yang utama itu, ya, kan kita harus tahu fundamentalnya dulu. Maka dalam aturan doa itu, tawasulnya itu kepada Allah dulu ya, dari awal dengan
dengan kalimat yang paling sederhana kan, alhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah. La ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shalawat kepada Nabi. Shalawat itu meminta kepada Nabi atau mendoakan Nabi. Mendoakan. Jadi orang guru kita, karena kita juga bertawasul itu kan mendoakan beliau kan. Nah, cuma misalnya ini pembelajaran buat kita. Saya bukan mengkritik ya. Kadang-kadang gini, ketika kita berdoa kan selalu disebutkan ada apa ya? Khususan ini tarawih segala macam sebelumnya kan disebutkan Syekh Qadir Abdul Jailani biasanya dalam doa itu kan. Iya. Ya, pertanyaannya adalah orang yang membacakan itu ngerti nggak sebenarnya konsep apa namanya yang sudah kenapa harus menyebutkan Syekh Qadir Abdul Jailani? Itu menjadi sebuah pertanyaan kan. Iya. Kalau kita nggak tahu historinya, maka kita ngikutin tapi jauh dari originalnya. Itu sebenarnya yang istilahnya itu yang mendesain kalimat-kalimat tauhid itu yang mengajarkan itu Syekh Qadir Abdul Jailani. Maka bertawasul mendoakan Syekh Qadir Abdul Jailani, mendoakan berterima kasih gitu. Tapi kitanya menganggap kalau nggak baca ini doa nggak terima. Karena orang nggak paham fundamentalnya. Ya, jadi bab tawasul itu juga kita juga harus clear kok. Tapi kalau fundamentalnya kita belum clear, maka akhirnya apa? Tawasulnya kebablasan. Ya, jadi satu memuji kepada Allah, kemudian yang kedua bersolawat kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga kita ngaku apa? Rabbana dzalamna anfusana, minta ampun dulu gitu loh. Ya. Kadang-kadang kan kekuburan itu menganggap bahwa itu adalah bentuk tawasul. Kekuburan itu mendoakan atau minta kepada si penghuni kubur. Mendoakan. Tapi sebagian besar menggeser itu enggak. Iya, banyak. Minta tolong. Minta tolong itu pada Allah gitu. Orang yang meninggal, guru segala macam doakan mereka. Mereka membutuhkan itu. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, Ibu Rahayu. Ya, terima kasih Pak Friskan. Melanjuti yang tadi pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita mungkin karena sudah usia yang udah masuk usia itu ya Ustaz, menyelaraskan tadi ya kewajiban yang memang kita harus laksanakan seperti sholat 5 waktu, puasa, dan ini dengan menguatkan akidah yang terus meneruskan. Kadang seperti tadi kata Ustaz kan seringnya kita belajar dari apa yang technicality dulu baru pada konsep. Nah, sementara kan katakan sudah terlambat lah ya, bukan belum ya, mungkin ya bisa dikatakan terlambat lah. Bagaimana kita kembali untuk menegakkan konsep-konsep itu Ustaz, agar ibadah kita ya benar-benar berdasarkan pada Quran, kembali ke Quran lagi gitu, dan juga menjalankan kehidupan yang kita dapat musibah dan sebagainya, menjalani kehidupan yang kita hadapi itu seperti itu. Bagaimana Ustaz menyelaraskan itu? Kan sisi lain ini sholat apa kewajiban dulu atau seperti apa begitu Ustaz? Ya, oke. Ini kan kita termasuk generasi yang sudah terlanjur. Memulainya dari mana? Memulainya adalah ya seperti sekarang ini. MKI memberikan sebuah fasilitas untuk kita belajar Quran kan. Ya, ini kan salah satu cara untuk kita memahami Al-Quran. Kita membenarkan mindset kita, meyakinkan hati kita untuk mempelajari.
bahwa apa yang kita sudah pelajari yang technicality itu ya udah dipegang, tetap aja dipegang. Itu ada manfaatnya kok, ada manfaatnya. Saya tidak mengatakan itu tidak ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya. Cuma kan kalau kita berlandaskan itu saja tanpa ada ilmu keyakinan di awal itu, imannya belum strong, maka kita hanya berkutat sama teknikal. Ya, padahal kayak sholat itu goalnya apa? Dirilah ingat kepada Allah. Kita bukan ingat kepada teknikal itu doang gitu loh. Esensinya fundamentalnya itu. Nah, terus kalau sudah tua, gimana nih gitu loh. Kita sadar, waduh ternyata salah segala macam. Memang itu targetnya, goalnya memang itu menyadarkan kepada kita. Kita kan merasa bersalah, betul nggak? Betul, betul. Ya, Aduh, saya udah usia lanjut nih, saya udah usianya udah pensiun nih. Terus apa yang harus saya lakukan gitu loh. Ada penyesalan itu kan. ya, Kenapa saya nggak waktu muda saja ya sadarnya kan gitu kan. ya, betul. Maka ingat, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian ada ayat ma'asoba. Itu kan ujian juga buat kita. Ya. Itu sudah ditulis loh. Sesuatu yang sudah terjadi, Allah izinkan itu terjadi. Apa yang terjadi pada diri kita sudah diizinkan terjadi. Kita sadarnya di usia tua, harusnya setiap usia itu kita disadarkan loh, cuma kita nggak sadar-sadar. Ketika sudah tua gitu loh, semuanya dibuat pensiun, kondisi tubuhnya udah melemah, itu memang sudah didesain. Itu sudah didesain. Masa sudah tua juga nggak sadar-sadar kan gitu kan? Maka asabiku, ayo berlomba-lomba sekarang. Tujuannya memang itu supaya kita sadar untuk apa? Berlomba kepada ampunannya Allah. Jadi doa apa yang utama? Kan pertanyaannya kan gitu ya. Kalau kita belajar surat Al-Hadid, kira-kira apa yang utama yang kita minta? Kata, kekayaan, populer. Enggak lagi. Ampunan. Ampunan. Karena semua itulah ibun walahun. Habis itu perumpamannya seperti pohon yang nanti akan menguning. Apakah kita mau invest seperti itu? Enggak. Kita invest yang jauh lebih dahsyat. Apa itu? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Kemudian kita kejar ridhonya Allah juga. Udah itu yang kita pegang. Jadi doanya berdasarkan surat Al-Hadid. Kalau kita sudah belajar, kadang doa itu cukup sampai mana? Ketika kita sudah memuji kepada Allah, bersalawat kepada Rasul, Rabbana zalamna ya Allah, aku zalim ya Allah, aku butuh ampunan ya Allah, aku butuh benar-benar ampunan. Habis itu bisa boleh selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai doanya. Tapi kita benar-benar paham tuh, kita berdoa minta yang paling urgent. Urgentnya apa? Ampunannya Allah. Karena dengan ampunannya Allah, maka pintu surga itu akan dibukakan buat kita. Pintu kenikmatan itu akan dibukakan. Kadang nikmat itu tertutup karena dosa kita, sehingga kita butuh ampunan Allah. Ketika ampunannya Allah, jalan-jalan yang tadinya nggak kelihatan oleh kita itu terbuka semuanya. Jadi jangan remehkan minta ampun kepada Allah. Itu dahsyat. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan berputus asa atas rahmatnya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dan ini bisa jadi salah satu jawaban juga saja dari yang ditanyakan Bu Wina di chat tentang bagaimana kita berbaik sangka terhadap takdir Allah gitu saja. Karena setiap musibah atau ujian itu kita ingin tahu apakah kasih sayang Allah. Kalau sebenarnya memang itu adalah semuanya kasih sayang Allah ya. Karena ujian itu adalah agar kita kembali kepadanya gitu ya. Karena tadi ampunan itulah semuanya, ketika ampunan itu yang kita minta, maka Allah akan bukakan pintu rahmatnya ya. Barangkali itu mungkin apa ada yang ingin komentar juga dari pertanyaan Bu Wina di chat. Bagaimana kita tahu kalau ujian itu kasih sayang Allah ke kita agar tidak berburuk sangka? Oke, waktu itu kita sudah mengkaji ya di dalam surat Al-Kahfi ya. Jadi jangan lupakan apa yang kita sudah pelajari, karena apa yang kita sudah pelajari itu bentuknya di dalam Al-Quran seringkali adalah storytelling gitu ya. Kita sudah belajar kisah Nabi Musa dan Khidir yang kita anggap buruk, ternyata setelah hikmahnya dibuka, ternyata baik. Ini jelek, kita sudah menghakimi, ternyata baik. Setelah ada hikmah yang dibukakan oleh Allah.
kita seringkali belum tahu hikmahnya. Setelah kita belajar surat Al-Kahfi, maka kita meyakini ini pasti baik kok. Nggak ada yang buruk, cuma kita belum paham saja. Maka ketidaksadaran kita bahwa itu adalah sesuatu yang baik, belum terbuka hikmahnya, lama-kelamaan ketika kita tidak sadar, akhirnya kita akan komplain terus ya, berburuk sangka terhadap apa yang Allah izinkan terjadi. Sehingga apa? Kita tidak bisa menangkap hikmah. Ya, ketika kita tidak bisa menangkap hikmah, akhirnya kita akan menjauh dari Allah. Kita akan menjauh dari agama. Kan gitu tuh konsepnya. Jadi balik lagi kepada Al-Quran. Ya, balik lagi kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan tadi musibah, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah itu ada dua. Satu, bisa buruk, bisa juga baik. Kadang-kala dalam hidup kita kalau baik bukan dianggap musibah. Kalau wajahnya jelek dibilang itu musibah. Tapi kalau wajahnya tampan, anugerah. Enggak, itu sama, itu musibah juga. Ya, sama-sama itu musibah. Bisa jadi dengan kecantikannya itu fitnah buat dia. Betul nggak? Betul. Betul. Yang mukanya biasa saja, dia menjaga. Ya udah, memang orang nggak mau mendekat kepada saya misalnya. Jadi aman dia. Tapi ketika diberikan kecantikan, orang mendekat sama dia semuanya, itu jadi ujian yang berat buat dia. Itu juga musibah. Cuma kacamata kita, wah dapat anugerah nih gitu ya. Ya, dua-duanya musibah. Ya, dua-duanya musibah. Kenapa saya diberikan seperti ini, nggak orang lain gitu? Kan gitu kadang-kadang. Ya, komplain. Kalau komplain, kira-kira bisa minta ampun kepada Allah nggak? Orang yang komplainan akan jauh mengucapkan istighfar kepada Allah. Kita harus mengakui dulu, gitu. Jadi setiap ujian yang diberikan kepada kita itu wujud kasih sayang Allah. Waktu itu kita pernah bahas ini nggak Mas Walis ya? Surat Ar-Rahman ya? Iya, sudah. Ya, di dalam surat Ar-Rahman itu kan diceritakan tentang neraka tuh. Padahal Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Kok bisa Allah menceritakan neraka di surat yang diawali dengan Ar-Rahman? Kita berpikir Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Pasti semua ayat yang ada di dalam surat Ar-Rahman setelah ayat pertama itu sifat kasih sayang Allah. Tapi ada ayat tentang siksa neraka ada di dalam surat Ar-Rahman. Gak masuk akal. Harusnya nikmat bagi ayala, nikmat bagi ayala. Ini siksa neraka, serem. Tapi disambung bagi ayala. Gimana kita melihatnya dari kacamata nikmat? Bagaimana cara kita melihat dari sifat kasih sayang Allah? Siksa neraka itu belum terjadi. Sudah terjadi atau belum? Belum. Belum. Berarti sesuatu yang terjadi di masa depan kan? Sesuatu yang belum terjadi, ini akan terjadinya di masa yang akan datang, baru future, nanti. Belum sekarang. Dikisahkan kepada kita sekarang. Kira-kira tujuannya untuk apa? Dapat bocoran. Kalau kita dapat informasi dari orang dalam, ini Allah yang kasih bocoran. Jadi itu kasih sayang Allah supaya kita jangan masuk ke neraka. Udah kasih peringatan sekarang, ditakut-takutin kita sama Allah. Memang tujuannya untuk nakutin kita. Jadi itu adalah sifat kasih sayangnya Allah. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menakutkan buat diri kita, ternyata kita bisa lihat itu sebagai wujud kasih sayang Allah. Ketidakmampuan diri kita melihat itu sebagai kasih sayang Allah akan menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita tidak bisa melihatnya itu adalah nikmat, kita hanya melihatnya itu adalah musibah saja, sesuatu yang negatif, maka kita akan menjauh dari Allah. Perlahan-lahan. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita sedekah, itu bisa menjauh dari Allah. Karena kita tidak bisa melihat kasih sayang Allah di dalam setiap peristiwa yang Allah izinkan terjadi. Setiap peristiwa itu pasti baik.
Cuma sekarang kita belum paham. Kadang saya komplainan Ustadz, ini segala macam. Wajar kita sebagai manusia. Karena kalau nggak sabar, masih ingat perkataannya Khidir ya? Kamu nggak akan sanggup sabar karena kamu nggak punya pengalaman. Ini dikatakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa sabar nggak? Tidak. Gagal Nabi Musa. Disebutkan tuh di dalam surat Al-Kahfi itu. Peristiwa pertama gagal, peristiwa yang kedua masih nggak sabar juga. Seorang Nabi Musa saja, seorang nabinya Allah diceritakan ya, mereka juga masih manusia. Mereka ada sifat tidak sabarnya. Kita sebagai umatnya Rasulullah kadang juga nggak sabar. Wajar nggak? Wajar. Ya. Setelah kita sadar, saya nggak sabar nih. Astagfirullah. Ya Allah, mohon ampun. Itulah tujuannya sebenarnya. Oke, cukup. Ini mau lari pagi soalnya. Mungkin ada jawaban Pak Ustadz karena dengar Pak Ustadz. Nasihatnya dan mudah-mudahan kita semua tersadarkan ya untuk kembali kepada Al-Quranul Karim dengan cara kita terus mentadaburi ayat-ayat Allah sehingga kita makin tambah keimanan kita, dan tentu dengan iman itulah pula yang kemudian kita akan melahirkan pribadi yang disebut dengan Al-Quran, orang-orang yang muslim, orang-orang yang bertakwa ya. Dan inilah target tentunya, kita yang semuanya adalah orang-orang yang saling berbagi tentang keimanan dengan cara kita saling menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan. Baik ya Allah, alhamdulillah syukurlah kita sudah menuntaskan sebuah masih ada sisanya sebetulnya insya Allah di pertemuan terakhir ya tentang al-hadid ini saja ya. Apa? Masih ada sisa lagi terakhir ya. Tiga kesimpulan bisa mempelajari ini dan beberapa koleksi kajian juga ada di Al-Quran. Kita surat Al-Kahfi tadi sudah dibahas, tidak ada surat Al-Rahman dan sebagainya. Kita makin tergerak untuk terus ya semangat untuk mempelajari ayat-ayat Allah ini. Dengan Allah, mari kita tutup kita dengan doa. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.